Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk perkuliahan hari ini itu sebenarnya pada umumnya dijadwalkan dua sesi, satu sesi untuk surhitlan dan satu sesi untuk sertifikat dasral yang seperti yang saya sampaikan kemarin. Sertifikat dasral itu sudah saya rapel di minggu kemarin sehingga minggu ini saya akan fokus ke pemaparan materi tentang survei hidrografi lanjut ya. Pemaparan saya apakah kelihatan rekan-rekan? Kelihatan, Pak? Oke. Oke, silakan Ramadan Agung dan mohon maaf rekan-rekan saya ngajarnya secara daring di rumah, jadi ya memang anak-anak saya lagi aktif-aktifnya. Mohon maaf kalau keganggu suara-suara ini ya. Mungkin Pak Suryanto yang udah pengalaman ya. Pak Suryanto, Pak Roni ya. Pak Roni udah nikah belum ya, Pak Roni ya? Monitor Pak Roni. Gimana? Alhamdulillah sudah, Pak. Ah, putranya udah berapa Pak Roni? Wah, masih belum, Pak. Oh. Masih baru. Roni pengantin baru, Pak. Wah, pengantin baru ya. Ya, nanti bentar lagi bakal ada monster-monster kecil tuh Pak Roni. Siap, Pak. Oke, jadi mohon maaf sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman ya, kelas malam RPL dan mahasiswa yang magang di Medarnas bahwa eh, yang kondusif ya, anak saya ini tadi tidak tidur siang, tapi baterainya nggak habis-habis. Ini heran juga saya. Gitu ya. Oke, jadi materi hari ini adalah terkait pengukuran batimetri atau yang umumnya kita sebut sebagai pemeruman ya. Oke, ada beberapa topik pembahasan yang akan kita diskusikan atau kita saling belajar bersama tentang pemeruman, yaitu yang pertama adalah pemeruman metode manual ya. Kemudian pemeruman metode eco-sounding ya menggunakan perangkat elektronik ya, menggunakan sumber energi listrik yang umumnya menggunakan aki atau genset. Alat-alat yang sering digunakan adalah echo sounder, kemudian multi beam echo sounder gitu ya. Rencananya tahun ini kita sedang usahakan supaya pengadaan echo soundernya segera realisasi ya, sehingga teman-teman nantinya ya kalau teman-teman untuk semester ini udah nggak berkecimpung lagi ya, tapi setidaknya kalau teman-teman semester depan ingin mengangkat topik hidrografi, setidaknya perangkatnya sudah ada gitu ya. Kemudian yang kedua adalah reduksi ke cat datum. 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang datum vertikal ya, dan di sini nanti kita akan membahas bagaimana hubungan antara datum vertikal terhadap cat datum gitu ya. Jadi bagaimana koreksi elevasi dari hasil pengukuran batimetri. 2 minggu yang lalu kita sudah mengevaluasi bahwa teman-teman eh, sudah menyelesaikan peta batimetri ya, tapi peta batimetrinya belum direduksi dengan pasut. Tapi nggak tahu sekarang progresnya sudah sampai mana. Saya coba memantau Erik Iqbal, monitor Erik. Monitor Erik ada? Nggak ada. Erik Zaki, Zaki yang pagi, Zaki yang pagi. Ada Zaki? Ada. Zaki dia ini yang malam apa yang pagi ya? Ya, Pak. Ini Zaki yang malam atau yang pagi ini? Yang malam, Pak. Oh ya. Zaki yang pagi mana nih? Zaki yang pagi. Zaki Ahmad Cermot. Ya, ada lagi ya. Oke teman-teman mungkin bisa di-on-kan kameranya ya. Biar kita adu ganteng gitu, adu ganteng, adu cantik ini. Mana ini Zaki ya? Wah, tuh ini no lab ini. Iqbal sama Zaki nih.
Oke, saya coba ke Nada, monitor Nada. Iya, hadir, Pak. Nada, progres PBL-nya udah sampai mana untuk yang hidrografi, Nada? Udah sampai mana, Nada? Di-on-kan aja, Nada, kameranya, biar saya bisa mantau keaktifannya. Oke, McDermott kayaknya udah kecapean ngukur ini. Saya coba alihkan sama yang non-McDermott lah. Daniel Dufresne, monitor Daniel. Daniel Dufresne ada? Halo? Nah, nolep lagi. Izin Pak untuk menjawab. Oke, silakan. Untuk progres sendiri ICP-nya sudah dilakukan uji akurasi Pak. Bukan yang kadastral, Daniel. Kita ke hidro. Hidronya sudah sampai mana? Hidronya. Izin Pak, kalau batimetri hidro itu baru koreksi transdusernya Pak. Koreksi transducer berarti belum dikoreksikan ke datum vertikal ya? Atau gimana? Koreksi transducer itu kan koreksi Belum. tinggi terhadap ini kan transducer kan? Atau gimana? Iya Pak. Baru koreksi transducer ya, berarti kita belum melakukan koreksi terhadap datum vertikal yang ditentukan ya. Oke, terima kasih Daniel. Nanti kita diskusikan lagi di subbab reduksi kerja datum ya. Oke. Kemudian bab selanjutnya akan kita bahas adalah pelaksanaan pemeruman. Ya, teman-teman itu sebenarnya sudah melakukan implementasi pemeruman seperti pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang penentuan posisi horizontal laut ya, di mana penentuan posisi itu memberikan hasil berupa koordinat X dan Y, posisi titik fix perum. Ya. Kemudian di pemeruman bab ini itu adalah bagaimana kita mendapatkan data kedalaman laut dari setiap titik fix perum. Nah, itu nanti kita akan melihat, mereview bagaimana histori pemeruman dari metode konvensional ke metode yang sekarang ya. Kalau dulu saya masih zaman-zaman ini ya, mengaplikasikan 2 kali ya, konvensional dengan total station pemotongan ke muka dan sekali menggunakan GPS RTK ya, RTK sama echo sounder ya. Kalau teman-teman cutting Anda yang angkatan-angkatan awal geomatika itu sudah mencoba menggunakan multi beam echo sounder ya, tapi sekarang teman-teman kembali lagi ke GPS map. Nah, itu nanti apa sih yang membedakan? Oke. Kemudian yang kelima adalah kesalahan dan ketelitian pada data sounding ya. Jadi sekali lagi, meskipun ketika kita melakukan pemeruman itu menggunakan data, alat yang berinteraksi atau melakukan pengukuran langsung dengan objek yang dilakukan pengukuran, akan tetapi karena ini menggunakan sensor dan menggunakan perambatan gelombang, maka potensi kesalahan itu pasti ada. Fungsi setiap pengukuran kita adalah meminimalisir kesalahan atau menghilangkan kesalahan ya, tapi kesalahan itu kan nggak mungkin bisa hilang ya. Sehingga kita harus meminimalisir sebesar mungkin kesalahan, baik itu sistematik, error, atau blunder yang mungkin saja terjadi pada saat pengukuran. Oke, kita harus memahami definisi dari pemeruman ya. Ini kalau saya lihat dari WA story-nya Mas Kenny, wah kayaknya di offshore terus gitu ya. Jadi mungkin Mas Kenny udah banyak banyak minum air laut ya, makan asam garam gitu ya untuk pemeruman ya. Jadi kita mereview lagi apa itu pemeruman. Pemeruman atau yang sering kita sebut sebagai sounding merupakan penentuan kedalaman dasar laut yang memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran topografi dasar laut. Berikut adalah ilustrasi pemeruman metode manual.
dilakukan dengan mengukur langsung kedalaman suatu perairan dengan menggunakan tongkat atau palem ukur, atau yang biasanya kita sebut sebagai tide pole, atau dengan menggunakan tali atau rantai lead line yang diberikan pemberat di bawahnya ya. Jadi ini contoh yang pemeruman secara metode manual dengan menggunakan tide pole diletakkan di dasar laut. Ya ini umumnya hanya bisa digunakan untuk perairan yang dangkal ya. Jadi tide pole atau rantai besi ya yang diberikan pemberat atau palem ukur itu dimasukkan ke dasar laut. Nah, kemudian ada beberapa parameter yang bisa kita peroleh ya. Ada permukaan laut, kemudian ada bidang surutan atau muka surutan atau cat datum yang dijadikan sebagai datum 0 dan juga dasar laut ya. Jadi ketika kita ingin menghitung berapa kedalaman dasar laut dari bidang surutan, nah kita bisa dengan menggunakan cara kedalaman pada saat pemeruman, ya, yaitu yang diperoleh pada saat kita mengukur kedalaman dari permukaan laut sampai ke dasar laut dikurangi dengan perubahan variasi muka air laut, ya, yang dinotasikan sebagai X ya, yang merupakan selisih antara variasi muka air laut pada setiap titik fix perum terhadap bidang surutan atau muka surutan atau cat datum. Pada pengukuran metode manual, di atas tongkat ukur atau rantai dipasang target ya. Jika penentuan posisi horizontal menggunakan theodolite atau total station atau antena GPS, jika penentuan posisi menggunakan di GPS. Nah, ini memang ketika kita masih menggunakan metode manual, ketepatan waktu dalam melakukan pengukuran titik fix perum itu ditentukan dari komunikasi antara surveyor yang ada di near shore dengan surveyor yang di atas kapal. Ketika kita menggunakan theodolite, ya, ada 2 TS yang berdiri di 2 titik BM yang sudah dipasang kok dan diketahui koordinatnya. Jadi 2 surveyor tersebut itu membidik pergerakan kapal, ya, di mana salah satu seorang asisten surveyor berdiri di atas tranducer, ya, tranducer kemudian mengarahkan prismanya ke arah total station. Jadi harus ada media komunikasi antara surveyor dan asisten surveyor. Jadi ketika kita mau melakukan perekaman kedalaman, kita sebut sebagai titik fix perum, ya berdasarkan heading atau jalannya kapal, maka kalau dulu saya komunikasinya dengan menggunakan fix, ya. Jadi ketika fix, 2 surveyor nembak, 1 asisten surveyor juga melakukan pengukuran atau pemeruman dasar laut. Fix lagi, gitu lagi, dan seterusnya. Tapi berkembangnya teknologi, misalnya menggunakan di GPS, meskipun kita belum menggunakan differential GPS ya, karena GPS map yang kita gunakan itu adalah menggunakan metode absolut ya, tapi penentuannya adalah penentuan menggunakan metode satelit. Kemudian penggunaan rantai ukur yang disertai pemberat harus menggunakan wahana apung, misalnya adalah perahu. Pada pengukuran dengan tongkat ukur, surveyor bisa turun langsung ke perairan bila diperlukan ya. Tapi penggunaan ini sudah mulai ditinggalkan ya untuk pengukuran secara manual ini. Kapan metode manual bisa digunakan? Ya ini juga dikembalikan dengan ketersediaan peralatan yang ada dan digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan pengukuran, apakah diperlukan pengukuran kedalaman politik atau tidak gitu ya. Kalau hanya untuk melakukan ngecek kedalaman, ya kita bisa menggunakan rantai ukur atau palem ukur. Jadi pada kondisi perairan yang relatif tenang dan relatif dangkal, itu penggunaan rantai ukur relatif bisa digunakan dengan baik. Dan juga kita harus melihat kondisi arus ya. Dan contohnya kemarin teman-teman pada saat ke Piayu, datanya nggak bisa lengkap ya karena arus di dalam lautnya cukup kencang dan sudah melebihi dari pandangan maksimal dari mangrove. Sehingga data OC-nya nggak lengkap ya yang kemarin.
Masih pemrograman metode manual, penggunaan metode manual, terutama rantai ukur, memiliki kelemahan karena mudah terpengaruh arah dan arus dan membutuhkan waktu operasional yang lebih lama ya. Ini yang tadi saya singgung. Sehingga umumnya digunakan untuk perairan yang dangkal kurang dari 5 meter, memiliki arus tenang dan daerah yang disurvei adalah sempit. Ya. Jadi kalau untuk yang kisaran 5 meter kedalamannya ya di daerah-daerah pesisir di Sembulang itu untuk di daerah pesisir pantai relatif dangkal gitu ya. Kemudian di beberapa pantai di Nongsa itu juga ada yang kawasannya masih relatif dangkal. Kemudian metode yang kedua adalah metode echo sounding. Metode echo sounding merupakan teknik untuk mengukur kedalaman air dengan mentransmisikan pulsa akustik dari permukaan laut dan menerima pantulannya atau gema dari dasar laut ya. Ini teman-teman bisa mempelajari lagi dari konsep dan teori sonar ya yang pernah saya sampaikan di pertemuan perkuliahan sebelum ATS. Alat yang digunakan adalah echo sounder. Pemeruman dilakukan dengan membuat potongan atau profil pengukuran kedalaman. Lajur pemeruman didesain sehingga memungkinkan untuk mendeteksi adanya perubahan kedalaman yang ekstrim. Sehingga profil atau lajur pemeruman dibuat tegak lurus arah garis pantai. Ya. Tapi kalau pengukurannya itu dilakukan pada area yang jauh dari garis pantai atau di daerah offshore, maka profil atau lajur pemerumannya itu bisa disesuaikan dengan arah mata angin ya. Jadi dari selatan ke utara, utara ke selatan ya. Kemudian untuk cross check hasil perumnya dilakukan pengukuran dari barat ke timur atau timur ke barat. Nah, ini adalah prinsip dasar echo sounder ya yang pernah saya sampaikan pada teori sonar ya, di mana echo sounder itu tidak mengukur kedalaman secara langsung seperti pada metode manual, namun mengukur waktu tempuh gelombang suara saat keluar dari transducer atau transmitter ke dasar laut dan kembali lagi atau diterima oleh receiver ya. Jadi ketika gelombang suara yang keluar dari transducer itu menempuh melewati objek ya perairan, kemudian mengenai objek di dasar permukaan laut, kemudian dia akan kembali lagi ke penerima ya atau receiver. Di sini berarti ada travel time dari transducer ke dasar laut kembali lagi ke receiver. Sehingga untuk menghitung jarak atau kedalaman ya, di sini kedalaman lautnya bisa kita peroleh dari V itu adalah kecepatan gelombang di dasar laut dikalikan dengan T atau waktu tempuh gelombang dari transducer ke dasar laut kembali lagi ke receiver. Karena gelombang ini memantulkan ke bawah, kemudian ketika sudah sampai ke objek dipantulkan kembali ke atas, maka terdapat 2 kali lintasan. Sehingga untuk menghitung kedalamannya perlu dibagi 2. Ya, jadi di sini persamaannya D sama dengan setengah kali V kali T. Nah, rumus ini juga sama ketika kita mempelajari konsep pengukuran jarak elektronis dengan menggunakan total station. Komponen pada echo sounder, ya ini sonar umumnya terdiri dari 5 komponen, yaitu time base untuk mengaktifkan pulsa, kemudian ada transmitter untuk menghasilkan pulsa listrik, kemudian ada transducer untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara, begitu juga sebaliknya untuk mengubah energi suara menjadi energi listrik. Kemudian ada peraga perekam untuk mencatat hasil echo dan receiver untuk menerima echo dari objek yang dideteksi. Jadi secara grafis, blok diagram dari echo sounder sederhana bisa ditampilkan seperti ini. Jenis-jenis echo sounder juga diklasifikasikan menjadi berbagai macam. Ada yang disebut sebagai single beam echo sounder, atau yang selanjutnya kita sebut sebagai SBS.
Kemudian ada multi transducer echo sounder, dan yang terakhir adalah multi beam echo sounder atau MBES. Ya. Jadi contoh single beam echo sounder adalah GPS map yang kita miliki itu ya, single beam echo sounder. Kemudian yang multi beam echo sounder itu contohnya adalah yang saat ini masih belum bisa diaktifkan ya, dan kami sedang berusaha supaya alat tersebut bisa dilakukan perbaikan. Ini contoh dasar dari pengukuran single beam echo sounder ya. Jadi ada surveying vessel, jadi wahana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan survei, di mana di sini ada alat yang digunakan untuk melakukan pemeruman. Pada alat pemeruman ini, echo sounder ini memiliki satu komponen transducer ya, digunakan untuk melakukan pemetaan dasar laut, kemudian dilengkapi dengan GPS heading atau GPS untuk penentuan posisi horizontal ya. Ini contoh ilustrasi dengan menggunakan GPS RTK ya. RTK salah satu base di setting di area pantai, kemudian rovernya bergerak sesuai dengan pergerakan alat pemeruman atau echo soundernya. Ya, ini biasanya menggunakan transmisi UHF ataupun menggunakan N-trip ya, tergantung jarak jangkauan pengukurannya. Kalau misalnya kita tetap memasangkan UHF pada jarak lebih dari 5 km, berarti kita memerlukan radio eksternal nih yang dipasang di GPS base ya, supaya mampu mentransmisikan koreksinya ke rover yang ada di kapal survei pada jangkauan yang relatif jauh. Single beam echo sounder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan penerima sinyal gelombang suara, sehingga hasil pengukuran hanya kedalaman satu titik saja pada setiap pencarannya. SBS hanya menyediakan informasi kedalaman sepanjang lajur perum yang dilalui kapal. Ya, jadi informasi yang mampu diperoleh ketika kita menggunakan alat single beam echo sounder adalah hanya kedalaman sepanjang jalur perumnya. Kemudian ada yang disebut sebagai multi transducer echo sounder ya, merupakan sistem yang terdiri dari atas catu daya seperangkap perekam data, beberapa transducer dan hidrofon yang disusun secara melintang pada kapal ya. Jadi disusun dengan rentang beberapa meter ya. Konsep pengukurannya sama seperti SBS, dan karena terdapat beberapa transducer ya, contohnya teman-teman bisa melihat di sebelah kanan, maka cakupan dari pancaran gelombang memungkinkan untuk memetakan dasar perairan secara melintang atau sweeping. Ya. Kelemahannya sama seperti pada SBS, yaitu masih terdapat gap antar pancaran SBS tersebut. Selain itu juga diperlukan koreksi untuk setiap echo sounder yang dipakai ya. Karena untuk setiap titik fix perum berarti kan kita harus memperhitungkan lebar pada atau jarak antar transducernya ya. Kemudian kalau kita hitung lebarnya juga, arah orientasi selebarnya setiap transducernya itu juga harus diperhitungkan berapa derajat gitu ya. Jadi fungsi multi transducer echo sounder itu adalah mampu mendapatkan titik-titik fix perum yang cukup banyak dengan sekali penyiaman ya. Namun tetap memiliki kelemahan ya, terdapat beberapa gap pada setiap antar transducer ya. Dan posisi hidrofonnya juga tidak dapat diidentifikasikan secara valid ya, harus koreksi XYZ-nya juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah multi beam echo sounder atau MBES ya. Ini contoh ilustrasinya, ada wahana kapal yang digunakan untuk memetakan dasar laut ya. Jadi MBES data itu memperlihatkan topografi dasar laut. Ini contoh hasil survei barometri menggunakan multi beam echo sounder ya. Jadi konsepnya bahwa
alat MPS itu mampu melakukan penyiaman secara menyeluruh pada area atau cakupan wilayah yang sudah ditentukan, sehingga hasil penyiamannya menghasilkan topografi dasar laut. Prinsip kerja MPS pada dasarnya sama, yaitu perhitungan waktu antara pelepasan puls dengan penangkapan puls oleh alat ya. Jadi menggunakan gelombang juga sama. Yang membedakan jika SBS pengiriman dan penangkapan sinyal hanya tunggal, maka pada MBS sinyal yang dikirimkan maupun ditangkap adalah multiple atau jamak atau banyak. Karena sinyal yang ditangkap oleh MBS bersifat multiple atau jamak, maka bentuk permukaan yang dapat digambarkan juga bersifat luasan, bukan hanya satu titik. Berbeda ketika teman-teman menggunakan GPS map, itu setiap titik fix perumnya adalah mewakili pada satu titik saja, bukan berupa fitur atau gambaran. Nah, ini perbedaan mendasar antara single beam dan multi beam ya. Gambar yang di sebelah kiri itu adalah salah satu prosedur atau proses pengukuran dengan menggunakan single beam echo sounder ya. Di sini kita lihat ada jalur perum yang sudah ditentukan, di mana hasil titik fix perumnya ketika kita hubungkan pada jalur perumnya menghasilkan gambar rangkaian garis ya. Dan ini juga perlu dilakukan cross dari jalur perum yang dibuat. Kalau multi beam pada jalur perum yang dibuat itu akan memetakan dengan cara penyiaman pada area kerja di sepanjang jalur perumnya. Karakteristiknya kalau single beam itu pengaturannya mudah, ya, kemudian penggunaannya juga lebih mudah, memakan waktu lama untuk survei luasan ya. Kelemahannya ya karena tiap titik fix perum itu menghasilkan titik kedalaman. Kemudian error mudah diidentifikasi dan single atau dual frekuensi ya. Jadi penggunaan single beam ini bisa menggunakan single frekuensi ataupun dual frekuensi. Kalau multi beam itu pengaturannya yang cukup rumit ya. Jadi teman-teman kemarin juga sudah mencoba 2 semester ya, semester 3 dan semester 4 bagaimana belajar dengan Mas Gosali instalasi multi beam echo sounder. Kemudian efisien karena mampu merekam luasan ya. Ya, efisiennya juga ini normatif ya. Efisien di sini untuk waktunya ya, bukan dari biaya yang diperlukan ya, karena sewa MPS ini relatif mahal ya. Di sini efisien itu maksudnya adalah waktu menghasilkan produk geospasialnya itu lebih efisien karena setiap pengukurannya menghasilkan gambaran berupa luasan hasil topografi dasar laut. Kemudian untuk deteksi kontak, kemudian penggunaan data yang multiguna, ya MPS itu juga bisa digunakan untuk pengukuran dasar laut, bisa juga untuk melakukan pemetaan dasar laut. Kemudian sumber error banyak ya, gelombangnya, kemudian noise-nya, kemudian setiap perubahan kapal yang tidak sesuai jalurnya akan mengalami pitch yaw roll yang berubah-ubah gitu ya. Ini sumber errornya juga banyak karena setiap bergeser juga pasti akan bergeser juga. Kemudian file datanya yang masif ya. Jadi untuk mengolah datanya relatif susah untuk MPS. Oke, kita masuk ke reduksi ke cat datum ya. Mungkin teman-teman sudah mulai ngolah data ya ke cat datum yang tadi kita diskusikan. Hasil pengukuran sounding atau kedalaman setelah dikalibrasi harus direduksi ke permukaan cat datum atau muka surutan ya. Jadi hasil sounding ini kemudian dilakukan koreksi terhadap tranducernya ya. Jadi dari badan kapal ke tranducernya, tranducernya itu masuk berapa meter di dalam permukaan laut itu juga perlu dilakukan koreksi. Kemudian kita baru akan mendapatkan kedalaman pada setiap titik fix perum. Ya. Kemudian kita mencoba menghitung reduksi ke cat datum. Di sini kita lihat bahwa RT kecil ya, RT kecil adalah besarnya reduksi password
yang diberikan kepada hasil pengukuran kedalaman pada T. Kemudian T kecil adalah kedudukan pengukuran laut sebenarnya pada waktu T. Kemudian H0 adalah keadaan permukaan laut rata-rata dan Z0 adalah muka surutan peta ya, meskipun kita lihat Z0 itu berarti kan yang ini ya, muka surutan di sini. Kemudian keadaan permukaan laut rata-rata H0. Ini ilustrasinya agak berbeda ya. Jadi saya menjelaskan kebersamaan ini ya. Jadi untuk menghitung besarnya reduksi passot yang diberikan pada hasil pengukuran kedalaman pada T itu adalah waktu atau epoch pada setiap pengukuran fix per room-nya ya. Jadi berapa sih besarnya reduksi passot pada setiap pengukuran kedalaman pada T itu adalah waktu pada fix per room-nya. Caranya apa? T kecil adalah kedudukan pengukuran laut sebenarnya pada waktu T ya. Jadi berapa kedalamannya, kemudian dikurangi dengan H0. H0 itu adalah keadaan permukaan laut rata-rata atau yang digunakan sebagai cat datumnya. Kemudian ditambah Z0-nya adalah muka surutan prisma. Nah, ini adalah langkah atau pelaksanaan pengukuran dimulai dari perencanaan sounding, kemudian kita lihat deskripsi pekerjaannya, ini juga dilihat dari luang lingkupnya, kemudian pembuatan rencana lajur pemaruman ya, jadi berapa intervalnya, kemudian berapa jarak antar lajurnya, kemudian berapa jarak cross check-nya ya, cross check-nya itu umumnya dilakukan dengan arah yang 90 derajat dari lajur volume yang sudah dibuat ya, dan minimal adalah 2 kali dari jarak antar fix per room-nya. Jadi kalau misalnya jarak antar fix per room-nya 10 meter, cross check-nya minimal 20 meter. Kadang untuk keperluan tertentu, untuk cross check-nya juga dilakukan per 10 meter. Kemudian pemilihan wahana apung ya, ini juga disesuaikan. Kalau kemarin itu kita menggunakan wahana apung yang besar dengan pertimbangan peralatan yang digunakan untuk survei itu relatif banyak. Dan yang kedua adalah banyaknya mahasiswa yang dilibatkan untuk sekali survei ya. Kalau tidak salah kuotanya itu 15 mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah pemilihan peralatan perum dan penentuan posisi. Ya, ini juga disesuaikan dengan jobdesk atau permintaan pekerjaan ya. Kalau yang diharapkan itu dalam ketelitian meter ya kita menggunakan GPS map, nggak masalah. Tapi kalau memerlukan pengukuran dengan ketelitian yang sampai dengan 10 cm ya kita harus menggunakan GPS ya, apakah itu diferensial GPS, pakai PPP, ataupun menggunakan RTK. Nah, saya juga kemarin belum sempat turun ya pada saat waktu survei ke Piayu ya, karena saya support untuk pekerjaan kadastral ya, pengukuran GCP dan ICP ya. Jadi kemarin saya nggak tahu waktu menggunakan GPS map hanya menggunakan penentuan lokasi horizontalnya dari GPS map saja atau dengan menggunakan GPS RTK ya, tapi saya kira menggunakan GPS map saja ya, karena RTK kita terbatas, hanya ada 3 dan itu baru digunakan pada pekerjaan kadastral. Kemudian kita harus melihat kualifikasi dan kompetensi personel, organisasi kerja, dan juga ada salah satu orang yang bekerja atau memantau perubahan naik turunnya muka air laut ya, sehingga kita mendapatkan informasi pasang surut pada rambu ukur. Pemeruman dilaksanakan jika semua peralatan telah siap digunakan dan berfungsi dengan baik. Pada pelaksanaan pemeruman, ketika kegiatan berikut ini dilakukan secara bersamaan, yaitu pengukuran posisi horizontal titik fix per room. Nah, ini teman-teman bisa mempelajari lagi di materi perkuliahan penentuan posisi horizontal ya, kemarin kita sudah mengenal apa itu di pengukuran absolut dan diferensial ya. Jadi pengukuran absolut itu belum tentu hanya berupa GPS handheld ya, tapi pengukuran dengan metode PPP
MDP itu merupakan metode absolut juga dengan menggunakan pengolahan post processing data RINEC yang direkam pada receiver atau menggunakan satelit berbayar yang memberikan koreksi secara kontinu. Ya, yang pertama berarti sekali lagi pengukuran posisi horizontal, dan yang kedua adalah pengamatan pasang surut, dan yang ketiga adalah pemeruman. Jadi setiap titik fix perum ini harus tercatat pada 3 parameter ini. Jadi pengukuran horizontalnya, pengamatan pasang surutnya, dan pemerumannya berada pada waktu yang sama, itu kemudian bisa dilakukan pengolahan. Ya. Kemudian ya pelaksanaan pemeruman itu teman-teman juga perlu yang namanya bar check ya. Mungkin nanti dikonfirmasi ya, dikonfirmasi ke setiap kelompok ya, atau mungkin saya coba apa namanya acak aja ya untuk menanyakan ke siapa lagi ya. Nah, ke Ronaldo aja nih. Ronaldo ini sekarang relatif pendiam ini. Sejak di Arab nih jadi pendiam ini Ronaldo. Ronaldo, kemarin waktu kita pakai GPS Map, melakukan bar check enggak ya? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada melakukan bar check, Pak. Jadi bagaimana Ronaldo dan tim itu bisa meyakini bahwa setiap bacaan transducer itu valid? Sebenarnya kalau untuk langsungnya nggak bisa, Pak. Tapi kan bisa dicek melalui apa, Pak? Mungkin pakai data citra, Pak. Kayak SAS Planet. Bukan, kita fokusnya adalah pada saat di lapangannya. Di lapangannya kan kita tidak mengakses SAS Planet kan, kita kan langsung menggunakan GPS Map kan. GPS Map itu kan kita tidak pernah kalibrasi, kemudian teman-teman juga baru kali itu melakukan pengukuran di lapangan secara real menggunakan GPS Map. Nah, makanya kita kan harus mengetahui apakah setiap data kedalaman pada GPS Map itu valid atau tidak. Itu teman-teman kemarin melakukan checking enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada melakukan bar check, Pak. Kalau Nggak waktu ada. sama Pusidros? Kalau sama Pusindros ada, Pak. Dilakukan Ya. bar check, Pak. Nah, berarti secara visual pernah lihat alat bar check-nya ya? Pak. Nah, bentuknya gimana coba? Kalau kemarin yang dipakai yang saya lihat itu dia bentukannya lempengan, Pak. Lempengan besi. Kemudian ada talinya. Nanti talinya itu dibuat ukurannya, Pak. Ada yang 1 meter, 2 meter, 3 meter. Kemudian nanti tali bar check-nya itu diturunkan sesuai dengan perintah operator, Pak. Misalnya turunkan 1 meter. Kemudian diturunkan 1 meter. Nanti bacaan di transducernya juga ya tidak boleh kurang lebih dari 1 meter, Pak. Kemudian diturunkan 2 meter. Seperti itu juga, Pak. Oke, kalau waktu dengan Pusidros udah pakai bar check, kenapa waktu PPL nggak pakai bar check? Kan itu suatu prosedur standar. Ya, jadi bar check itu dia bentuknya kayak ini ya, kayak apa namanya lempeng logam, tapi dia itu ada lubang-lubangnya. Biasanya ada lubang-lubangnya. Jadi kayak apa namanya, kalau dulu tuh kayak saringan mie ya, saringan mie atau saringan santan ya pada zaman dulu. Kemudian dikaitkan dengan rantai ukur, kemudian digunakan untuk melakukan pengecekan awal. Ya, jadi bar check itu dilakukan untuk mengetahui besarnya koreksi echo sounder karena efek kecepatan perambatan gelombang suara yang bervariasi. Ya, ini bar check merupakan teknik kalibrasi kedalaman yang paling umum untuk kedalaman 20-30 meter. Ini tertuang di IHO 2015, makanya kenapa kemarin itu Pusidros, meskipun menggunakan peralatan yang biasa mereka gunakan, menggunakan peralatan yang canggih, tetap melakukan ini, karena ini merupakan prosedur. Sama ketika kita ingin melakukan pengukuran menggunakan total station, berarti kita harus melakukan pengecekan kolimasi dan indeks vertikal untuk melihat berapa besar simpangan yang terjadi pada setiap bacaan horizontal dan vertikal. Sama untuk echo sounder ya. Jadi saya senang Ronaldo bisa jawab bahwa pengalaman Pusidros itu positif gitu ya. Jadi seharusnya ini dilakukan karena merupakan suatu prosedur. Ya. Masa kita kan menggunakan istilahnya ketika kita menggunakan GPS Map,
itu kan data ramalan juga, data ramalan yang kadangkala juga setiap titik fix forum belum tentu valid. Jadi kita perlu melakukan pengecekan dengan backcheck. Ya, kemudian kalau ada selisih pada lebih dari 1 kali pemeruman, misalnya kita bikin sampel 3 ya, selisihnya kok bedanya 10 cm, ya kemudian 10 cm ini nantinya digunakan juga untuk setiap bacaan hasil pemeruman. Ya, jadi selisih backcheck, ya backcheck ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengecekan berapa besar selisih antara echo sounder dengan kedalaman yang sebenarnya dianggap benar itu menggunakan backcheck. Kalau ada selisihnya ya berarti selain menggunakan Anda melakukan koreksi transducer, Anda juga melakukan koreksi kedalaman backcheck. Nah, seperti itu. Ya, ini teman-teman nanti kalau misalnya ada pengalaman lagi atau ingin mengangkat topik TA, ini juga harus diperhatikan ya, teman-teman ya. Atau jangan-jangan udah tapi Ronaldo waktu itu nggak lihat. Tapi alatnya kalau saya lihat secara sekilas kayaknya nggak bawa ya dari kampus ya. Tapi kalau nggak salah ada ya alatnya ya. Ya nggak begitu sering ke lab survei hidrografi ya, jadi nggak bisa hafal sediaan alatnya. Oke, terima kasih Ronaldo. Oke, kalibrasi backcheck dilakukan pada perairan yang tenang, ya, tenang, terang, dan kedalaman yang cukup. Caranya adalah sebagai berikut. Ukur kedalaman transducer dari permukaan air ya. Jadi kita ukur, kemudian atur echo sounder sehingga guratan pancaran gelombang suara pada kertas go paper tepat pada garis skala yang sesuai dengan kedalaman transducer. Sehingga nantinya angka kedalaman yang terbaca di kertas echo paper telah bebas dari koreksi instalasi atau pemasangan transducer karena garis nol skala pada echo paper sama dengan permukaan air laut. Ya, jadi ini menghilangkan penggunaan koreksi transducer ya, jadi supaya sesuai di 0 meter permukaan laut. Kemudian turunkan batang yang terbuat dari baja stainless atau plat aluminium yang digantung pada kapal ke bawah permukaan, persis di bawah transducer, meter demi meter sampai kedalaman yang diperkirakan cukup baik, sehingga didapatkan guratan-guratan kedalaman tersebut pada kertas echo. Batang baja atau aluminium ini digantung dengan menggunakan 2 tali yang diberi skala yang teliti untuk mengetahui kedalaman di bawah permukaan air dan diletakkan atau diturunkan di bawah transducer. Suatu rangkaian interval kedalaman diamati saat pengeripan backcheck ya. Jadi tadi Ronaldo melihat per 1 meter ya. Kemudian kedalaman yang didapat dari echo sounder yang diamati dibandingkan dengan kedalaman yang telah diketahui dari backcheck yang diturunkan ke bawah. Dari kertas echo dapat ditentukan koreksi backcheck untuk angka-angka kedalamannya. Cara lainnya adalah dengan menurunkan plat baja yang berbentuk lingkaran atau persegi yang digantung dengan menggunakan rantai besi, diberi skala ukuran atau plat baja yang dipasang di ujung tongkat kayu yang diberi skala ukuran, di mana backcheck dilakukan di awal dan akhir pengukuran di lokasi survei ya. Jadi ini contoh ilustrasi pengukuran backcheck ya. Ini contoh yang kemarin pernah dilakukan teman-teman yang magang sementara di Pusidros. Ya, jadi ini teman-teman karena merupakan salah satu prosedur di IHO 2015, maka setiap awal dan akhir pengukuran teman-teman wajib melakukan prosedur bar check ya. Sama ketika teman-teman pada saat di lingkup di lingkup pekerjaan survei terestris ya. Survei terestris khususnya menggunakan waterpass. Waterpass itu kan kita nggak bisa ngecek kesalahan ya. Kesalahannya berapa, kesalahan sistematiknya ya. Sehingga ketika Anda mau digunakan untuk melakukan pengukuran KKV, alat harus diletakkan di tengah antara 2 buah titik dengan jarak yang sama, supaya kesalahan bidikan pada saat pengukuran belakang itu akan dieliminasi pada saat bidikan itu diarahkan ke muka. Ya, jadi yang seharusnya waterpass itu benar-benar mendatar,
tapi karena alat itu kita nggak tahu berapa besar penyimpangannya, kita belum sempat kalibrasi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kesalahan sistematik pada alat, ya alat itu harus diletakkan di tengah. Jadi setiap pengukuran itu harus ada prosedur yang harus dilakukan. Ya. Oke, pengamatan draft dinamis transducer ini masih ke bab pelaksanaan pemeruman ya. Pengamatan draft dinamis terdiri dari pengukuran draft, penentuan settlement, dan squat. Draft transducer diperoleh dengan melakukan pengukuran jarak vertikal dari muka air laut ke transducer. Ya, ini mungkin yang sudah dilakukan teman-teman dari statement yang tadi disampaikan oleh Daniel ya. Sedangkan settlement yaitu sifat wahana apung di mana posisi badannya lebih tenggelam pada saat sedang berhenti dibandingkan dengan pada saat berjalan. Serta squat yaitu keadaan buritan dan atau haluan kapal lebih tenggelam pada saat berjalan. Diukur dari pengamatan stasiun di darat terhadap perubahan vertikal kapal atau dengan mengukur kedalaman laut tenang dan transducer pada saat diam dan saat bergerak. Syaratnya laut tenang dan dangkal 7 kali draft, mendatar dan bersih. Untuk menghindari settlement dan squat, running dengan kecepatan kurang dari 5 knots dan transducer ditempatkan di tengah-tengah kapal. Gitu ya. Jadi ini untuk meminimalisir kesalahan sistematik juga ya, dikarenakan settlement dan squat. Kalau draft transducer kan tadi yang sudah disampaikan oleh Daniel. Tapi kalau saya kira, saya nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan saya untuk koreksi settlement dan squat ini apakah dilakukan enggak. Kalau saya kira kayaknya teman-teman hanya draft transducer ya, tapi nanti saya mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan. Pelaksanaan pemeruman menggunakan lajur pemeruman yang telah direncanakan sebagai panduan. Sebelum memulai pemeruman, lakukan investigasi bila ditemukan daerah kritis, yaitu daerah yang dapat membahayakan pelayaran seperti adanya karang, gosong, dan lain-lain. Kemudian pada saat kita melaksanakan pemeruman, kita perlu juga melakukan pengamatan pasang surut. Pengamatan pasang surut dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pemeruman dengan tujuan untuk mendapatkan koreksi muka surutan terhadap semua hasil pengukuran kedalaman. Pengamatan pasang surut apabila belum ada data mengenai informasi cat datum di daerah perairan yang disurvei, maka harus dilakukan selama 15 atau 29 piantan untuk mendapatkan besarnya surutan cat datum S0 atau Z0 ya. Jadi satu piantan itu 25 jam ya. Jadi minimal 16 hari atau 1 bulan ya. Tapi untuk kasus PBL kita itu juga menggunakan data dari data sekunder ya. Apabila sudah ada data mengenai informasi cat datum di daerah survei, misalkan terdapat sebuah benchmark atau BM dengan elevasi di atas cat datum, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemasangan palem pasut sebelum dilakukan pemeruman dengan merujuk pada benchmark. Artinya pemasangan palem pasut dilakukan dengan cara mengikat ke BM tersebut dengan cara sifat datar. Nah, ini juga teman-teman juga sudah mengaplikasikan dengan transfer elevasi yang kita sebut sebagai transfer elevasi ya, dari palem ukur ke BM yang Anda pasang di fasum. Nah, ini dilakukan sifat datar. Contohnya ini ilustrasinya sebuah waterpass didirikan di antara 2 rambu ukur, 1 rambu ukur dipasang di BM, dan 1 rambu ukur dipasang di palem ukur. Dan berikut adalah kesalahan ya dan ketelitian pada data sounding. Untuk mendapatkan hasil pengukuran kedalaman yang akurat, maka data kedalaman hasil ukuran harus dikoreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, yaitu pertama, kesalahan karena variasi kecepatan gelombang suara akibat sifat fisik air laut yang tidak konstan ya. Jadi makin dalam perairan juga suhunya berbeda, tekanannya berbeda, juga akan mengakibatkan variasi kecepatan gelombang yang berbeda. Kemudian perbedaan waktu dan tinggi pasang surut ya. Perubahan per waktu itu akan mempengaruhi dalam perhitungan kedalaman berdasarkan muka surutan.
Kemudian yang ketiga adalah kecepatan kapal mengakibatkan kesalahan squat dan settlement ya. Jadi pada saat kapal diam dan bergerak itu posisi awal kepala transdusernya itu akan berbeda. Nah, ini perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian yang keempat adalah kesalahan offset posisi peralatan survei di kapal. Contohnya draft transducer. Kemudian offset yang lain, contohnya kalau teman-teman menggunakan receiver GPS, nah itu kan perlu melakukan pengukuran tinggi alat ya. Kemudian yang kelima adalah kesalahan posisi kapal, tergantung peralatan yang dipakai seperti GPS, theodolit, total station, dan lain-lain. Karena masing-masing alat ukur itu juga memiliki kelemahan ya. Kemudian sinkronisasi waktu diperlukan karena jenis peralatan yang banyak dan berbeda dan harus terintegrasi dalam satu satuan waktu. Jadi pada setiap epoch, satu waktu fixed per room, itu Anda harus punya data kedalaman, data penentuan posisi, dan juga data pasang surut ya, pasang surut air laut. Ya, jadi di situ kita baru bisa mendapatkan kedalaman hasil koreksi. Itu belum kita perhitungkan draft transducer, atau mungkin ada koreksi squat dan settlement, atau mungkin ada nilai perbedaan selisih kedalaman dari bar check ya. Jadi itu memang pengukuran di bidang hidrografi ini relatif mahal ya, karena memang beberapa itu harus diperhatikan ya. Beda dengan di kerjaan di topografi ya, objeknya selalu diam gitu ya. Kemudian yang ke-7 adalah kesalahan datum vertikal. Penentuan datum vertikal yang digunakan itu berbeda-beda, itu juga mempengaruhi apakah menggunakan MWL, apakah menggunakan MSL gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kesalahan pada sistem penentuan posisi saat sounding, kesalahan dalam datum shift ellipsoid, ya, kesalahan ellipsoid, dan seafloor slope atau kemiringan dasar laut ya. Jadi kalau misalnya ada palung, itu juga mempengaruhi hasil pemeruman. Kesalahan-kesalahan tersebut di atas dapat dikoreksi pada saat survei ataupun pada saat melakukan proses data, sejalan dengan perkembangan perangkat lunak yang memungkinkan melakukan koreksi data per room setelah survei dilakukan atau dilaksanakan. Kolom pertama ini menjelaskan tentang sumber kesalahan, kemudian yang kolom kedua ini adalah pemberian koreksi, bisa dilakukan pada saat survei atau pada real time-nya, dan sesudah survei atau post time-nya ya. Kalau kecepatan gelombang suara itu bisa dilakukan koreksi pada saat survei atau sudah survei. Kemudian perbedaan waktu dan tinggi pasang surut, yaitu baru dilakukan sesudah survei ya, karena kita kan nggak bisa langsung koreksi kedalaman pada setiap titik fix per room pada data bacaan rambu ukur yang terlihat pada saat pengamatan pasut. Jadi pengolahan terhadap datum ini dilakukan setelah kita melakukan pengukuran. Kemudian kecepatan kapal jelas dilakukan pada saat survei, kita nggak bisa melakukan sesudah survei ya. Kemudian offset posisi perairan survei di kapal itu bisa dilakukan saat survei atau sesudah survei ya. Makanya bar check itu diperlukan data lebih dari satu kali pengukuran, karena bisa juga digunakan untuk melakukan koreksi pada saat sesudah survei. Kemudian posisi kapal itu juga hanya bisa dilakukan pemberian koreksi saat survei, dan sinkronisasi waktu juga hanya bisa diberikan pada saat survei ya. Jadi sinkronisasi waktu khususnya terhadap data XY untuk penentuan lokasi horizontal di laut dan posisi Z atau kedalaman, atau H ya, Z atau H atau kedalaman dasar laut, yang juga dikaitkan dengan waktu pada saat pengamatan pasang surut. Keseluruhan kesalahan pada pengukuran kedalaman disebut TVU atau Total Vertical Uncertainty ya. Menurut S44 IHO standar edisi keempat merujuk pada hal berikut. Yang pertama adalah probabilitas atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Ya, ini masih ingat ya, tingkat kepercayaan. Minggu kemarin di mata kuliah yang lain seperti kadastral kita sudah menjelaskan juga tentang akurasi horizontal ya.
Kenapa disebut CE90? Itu adalah circular error 90% ya. Jadi tingkat kepercayaannya adalah 90%. Tapi kalau yang di pekerjaan hidrografi, yaitu tingkat kepercayaannya adalah 95% berdasarkan S44 IHO. Ini bacaannya Hanifah sama Ronaldo ini pada saat di ospek di ospek di Posidros ya. Baca apa ya, Ainul ya kemarin ya. Kemudian standar akurasi kedalaman tergantung pada order survei ya. Ini juga order survei itu sebenarnya harus dilihat dari juknisnya juga. Kemudian kesalahan karena pengukuran pasut, penentuan datum sounding dan transfer datum sounding dari stasiun pengamatan pasut ke lokasi survei juga perlu diperhitungkan. Nah ini untuk persamaan TVU-nya plus minus akar A kuadrat tambah B kali D kuadrat. A itu adalah kesalahan kedalaman independen atau bebas, yaitu jumlah semua kesalahan konstan, dan B ini adalah kesalahan kedalaman bergantung atau dependen, dan D adalah kedalaman itu sendiri. Nah ini juga ada untuk parameter TVU untuk order survei yang spesial itu untuk nilai A-nya itu adalah 0,25, untuk B-nya itu adalah 0,0075. Kemudian kalau yang order survei 1A dan 1B itu A-nya itu setengah dan B-nya adalah 0,013, dan order survei 2 itu adalah A-nya 1 dan B-nya adalah 0,025. Nah ini maka semakin tinggi order survei TVU-nya jelas semakin kecil ya. Pada sebuah survei hidrografi order 1 dilakukan pengambilan sampel data ya. Kedalaman pada perpotongan lajur perum utama dan lajur silang dan didapatkan 3 sampel ya. Jadi ada 25,2 meter, 25,3 meter dan 25,6 meter. Apakah akurasi pemuruman ini sudah memenuhi standar S44 ya, berarti Anda harus menghitung berdasarkan TVU yang tadi sudah saya sampaikan ya. A kuadrat B kali D kuadrat yang kemudian hasilnya di akar ya. Oke. Itu adalah materi terkait pemaruman ya di mata kuliah hidrografi lanjut di pertemuan minggu 10 ya, berarti sampai dengan pertemuan minggu ini kita sudah melengkapi ya dari mulai penentuan datum vertikal, kemudian penentuan datum vertikal, kemudian penentuan posisi horizontal, X, Y, dan juga pemeruman untuk mendapatkan kedalaman Z atau elevasi, sehingga seharusnya hal ini juga bisa memberikan gambaran teman-teman untuk dapat melakukan koreksi dari hasil pengukuran batimetri yang sudah dilakukan. Minggu 8 Anda sudah, pada ATS Anda sudah menyajikan peta batimetri yang belum disesuaikan dengan cat datum, kemudian minggu 8, 9, dan 10, ini seharusnya targetnya adalah teman-teman sudah punya peta kontur atau peta batimetri dari cat datum yang ditentukan sesuai dengan proyeknya masing-masing ya, karena di sini ada dari kelompok 4 dan kelompok 9 dan 10, tentu penentuan cat datumnya berbeda-beda disesuaikan dengan proyeknya ya. Jadi silakan dikoordinasikan dengan Mas Ghazali dan Pak Wenang untuk kelompok 4 dan Bu Cahid dan Mas Gufron untuk kelompok 9 dan 10 untuk penentuan cat datumnya. Dan nanti harusnya berbeda, kalau cat datumnya berbeda, elevasi atau kedalamannya juga akan berbeda. Tapi kalau untuk posisi horizontalnya nggak masalah. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin kita diskusikan, rekan-rekan? Nggak ada, kalau nggak ada pertanyaan atau nggak ada bahan diskusi itu berarti antara bisa dipahami, mengambang, dan tidak bisa dipahami itu ya. Yang saya husnudon aja, semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya, gambaran utama bagaimana kita melakukan sinkronisasi data ya, mulai dari
penentuan posisi horizontalnya, kemudian hasil pemerumaannya berarti vertikal, dan juga dikaitkan dengan cat datumnya. Dan ini harusnya setelah minggu ini teman-teman sebut untuk ngerjain PPL-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya izin untuk mengabsen. Saya kira kalau ngabsen satu-satu nggak kurang efisien. Saya langsung tanya ke Ainul. Ainul, monitor Ainul. Monitor Ainul, ada Ainul? Ada, Pak. Minta tolong di list siapa saja yang nggak hadir hari ini ya, Ainul ya. Baik, Pak. Kemudian Mas Roni, masuk semua untuk yang RPL. Pak Ahlul ada nggak? Wah ini saya Pak Ahlul sama Nur Hafizah. Nur Hafizah kayaknya tadi ada ya. Monitor Nur Hafizah ada? Hadir, Pak. Oke. Pak Ahlul? Sepertinya cuma Pak Harul, Pak. Ya. Ini udah setelah ATS ini nggak pernah masuk ini. ATS kemarin masuk nggak ya Pak Ahlul ya, Mas Roni? Pada saat visitasi. Udah lupa saya, Pak. Oh, jawaban aman gitu ya. Lupa. Oke, malam RPL yang McDermott, Hanifah monitor ya. Hanifah, saya tadi nggak nemu suaranya Zaki ya. Monitor Hanifah. Wah, Hanifah. Halo Hanifah. Hanifah Maulana. Ada kameranya aktif tapi nggak ada suaranya Hanifah. Iya, Pak. Hadir, Pak. Hadir semua nggak yang dari McDermott? Zaki datang nggak? Saya tadi waktu saya manggil Zaki nggak ada nih. Minta tolong di list ya yang nggak hadir ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Zaki ini hadir, baru Pak. hadir ya. Oke. Sebentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. Izin, Pak. Erik tidak hadir, Pak. Sakit, Pak. Oke. Semoga nggak sakit hati ya. Soalnya yang di kelas pagi kayaknya aman-aman aja. Berarti kan bukan sakit hati gitu. Oke, saya kira sudah rekan-rekan pertemuan kita hari ini untuk Kadasral tidak ada ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan di perkuliahan minggu 11. Terima kasih atas partisipasi dan atensi rekan-rekan semua. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.